Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerentanan XXE atau XML External Entity pada API. Kita masih berlanjut ya membahas kerentanan pada API. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta for Sec supaya channel YouTube Meta for Sec ini lebih baik lagi ke depannya, lebih tambah banyak lagi subscribernya agar terus bermanfaat ya untuk IT security di Indonesia bahkan di dunia. Nah, Meta for Sec saat ini sudah 20.000 subscriber nih. Alhamdulillah. Semoga bisa terus bertambah ya. Oke, saya juga ingin menginformasikan bahwa Meta for Sec Red Limit juga akan mengadakan training ya. Training sertifikasi internasional dari ESI Council nih. Nah, trainingnya ini tentang EHE ya. Ethical Hacking Essentials, promo Sumpah Pemuda. Trainingnya ini dimulai pada tanggal 16 Oktober sampai 19 Oktober aja. Di jam setengah 8 malam sampai jam 10 malam nih. Jadi fleksibel ya. Cocok buat yang masih kuliah atau yang sudah kerja. Bisa nih ikutan training ini. Nah, fasilitas yang didapatkan ada virtual labs ya. Untuk praktek-prakteknya nanti. Ada online class ya. Kita online class via Zoom ya. Terus juga nanti sebelum mengikuti exam juga mendapatkan exam preparation untuk persiapan exam. Lalu tentunya pada saat setelah menyelesaikan exam akan mendapat sertifikasi ya, sertifikasi EHE. Untuk harganya di 2.300.000. Ini udah paling murah banget nih. Bisa cek di tempat lain ya, sertifikasi EHE. Silahkan. Kebanyakan itu di atas 3 juta ya, bahkan sampai ada yang 4,5 juta. Di sini udah paling murah. Nah, untuk yang berminat, silahkan registrasi di link di bawah ini ya. s.id/regis sertifikasi EHE. Atau kunjungi nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih. Apa itu XXE ya? Atau XML External Entity. Jadi, XML External Entity adalah kerentanan pada pemrosesan tipe data XML ya, tentunya. Kan tipe data itu ada JSON, ada XML, dan lain-lainnya. Nah, ini kerentanan pada tipe data XML, di mana aplikasi memproses input data XML yang berisi dari entitas eksternal atau dari pihak luar lah. Nah, penyerang dapat memanfaatkan kerentanan ini dengan tujuan banyak ya. Yang pertama bisa mencari data sensitif. Data sensitif seperti apa? Misalkan kredensial untuk login ya, username password gitu. Lalu juga bisa file database atau bisa juga dengan nanti local file ya kan. Bisa juga untuk kerentanan XML ini dieskalasi menjadi kerentanan local file inclusion, atau bisa juga RCE, atau bahkan juga bisa dengan DDoS ya. Oke, kita langsung praktekkan aja ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan target. Nah, ini targetnya ini berupa request ya. Untuk kerentanan XML ini, kerentanan pada API, kita berlatih ya, kita fokus membahas di metode put ya, dimana metode put ini adalah metode untuk mengupdate data. Kalau get itu kan untuk menampilkan atau mengambil informasi ya, kalau post untuk menambahkan informasi atau data, lalu put ini untuk update data ya. Yang tadinya misalkan username doctest ini bisa kita ganti ya dengan username yang kita dapatkan gitu, kita coba-coba atau kita dapatkan pada saat kita nge-scanning ada yang namanya kerentanan username enumeration gitu ya kan. Nah, ini bisa kita coba-coba nih pakai kerentanan XML.
Caranya gimana? Seperti ini. Ini saya akses ke API target terlebih dahulu. Seperti biasa, kita pakai Burp Suite ya untuk menganalisa request-nya. Oke. Send to repeater. Oke, kita send. Nah, di sini yang akan kita gunakan ialah username dan passwordnya Secure Store ini ya. Lalu tokennya akan kita gunakan ini. Oke, untuk menaruh request put ini, kita akan taruh ya di bagian repeater juga. Kita buat tab baru, HTTP. Oke, kita copy paste aja. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Kita rapihkan terlebih dahulu. API-nya kita ganti dengan v1 ya. Kita sesuaikan lah. Oke. Hostnya kita ganti ya. Kita sesuaikan dengan ini. 192.168.179. Jadi localhost-nya kita ganti. Oke, content length-nya kita naikkan. Sini kita kasih jarak XML, lalu versionnya kita naikkan. Standalone-nya juga kita naikkan. Oke. Di sini sudah siap kita send. Nah, di sini pilihannya host ya, betul. 192.168.179 sesuai targetnya. Target API kita. Lalu di sini kita tidak usah menggunakan yang port 443 atau HTTPS, kita pakai yang HTTP. Port 80 ya. Oke. Kita send. Nah, di sini get request ya. Karena ini kan username doctest ini berarti tidak ada pada database API ini. Nah, kita ganti ya. Kita ganti si user pemilik token ini. Username passwordnya kita ganti dengan username password yang kita miliki. Secure Store. Oke, username-nya kita ganti. New password-nya kita ganti. Confirm new password-nya kita ganti. Lalu token-nya kita ganti ya. Kita ganti dengan milik yang lain. Namanya juga XML external entity ya. Kita ganti dengan pihak eksternal gitu. Pihak lain. Kita paste. Oke. Kita send. Yang ini misalkan kita hapus nih, yang content length yang stripnya 2 ini. Oke, kita send. Nah, di sini responsnya 200 ya, artinya berhasil, dimana kita berhasil mengupdate user atau update akun, entah itu punya siapa lah. Kita ganti dengan username dan password milik yang kita punya, Secure Store. Nah, di sini rentan ya API ini, metode put ini dengan kerentanan XML external entity. Nah, dari sini pengen kita eskalasi lagi nih. Kita eskalasi dengan kerentanan apa? Nih, saya dapat ya, kita eskalasi dengan kerentanan API. Kerentanan API lainnya seperti local file inclusion. Nah, caranya gimana? Ini tinggal kita tambahkan ya. Di bagian sini. Oke. Lalu username-nya kita ganti dengan file ya. Karena di sini entity file system. Kita akan membaca etc passwd nih.
local file inclusion. Username-nya kita ganti n file titik koma. Oke, kita send. Apakah rentan? Oke, dia rentan terhadap local file inclusion juga ya. Kita bisa eskalasi lagi nih. Nah, ini kita dapat nih local file inclusion-nya dia. File etc passwd-nya. Nah, di sini ada yang namanya username secure store. Nah, berarti secure store ini sudah sudah terdaftar nih akun secure store ini. Nah, seperti itu ya. Bermula dari kerentanan XML external entity, terus kita bisa lagi eskalasi ya dengan kerentanan local file inclusion. Oke, itu dia kerentanan XML external entity lead to LFI atau local file inclusion pada API ya. Oke, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu cukup sederhana ya. Dimana sebenarnya ya, untuk XML, tipe data XML pada saat ini ya, modern pada saat ini itu sudah memiliki pengaturan untuk menonaktifkan pemrosesan entitas eksternal. Tapi pengaturan ini ya, seringkali nonaktif lah, atau dinonaktifkan secara default, atau secara bawaan. Nah, berikut beberapa cara untuk mencegah kerentanan XXE ini, atau XML External Entity. Yang pertama, kita bisa menonaktifkan ya. Kita nonaktifkan pemrosesan entitas eksternal di XML kita gitu. Lalu yang kedua, jika pemrosesan entitas eksternal itu diperlukan ya, atau kita butuh gitu, kita harus ada proses yang namanya validasi ya. Validasi semua entitas eksternal sebelum XML ini memprosesnya gitu. Oke, yang ketiga kita bisa tentunya gunakan firewall ya, proteksi tambahan untuk memblokir akses dari entitas eksternal gitu, yang nggak dibutuhkan atau yang berbahaya lah. Lalu bisa juga yang terakhir ya, kita memperbarui perangkat lunak kita atau aplikasi kita, supaya kita bisa tahu lah kerentanan yang ada gitu, bisa kita perbaiki segera mungkin. Oke. Cukup sekian video kita kali ini mengenai kerentanan XML External Entity lead to LFI pada API. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.